Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Rabu tanggal 21 Januari 2026. Renungan kita berjudul Terang dari Balik Gelap. Firman Tuhan kami ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dia adalah seorang anak perempuan yang lahir dalam keluarga sederhana di Amerika Serikat dengan kondisi tubuh yang sehat dan ceria. Namun hidupnya berubah total akibat sebuah kesalahan medis tragis. Saat masih bayi, ia mengalami radang mata ringan yang ditangani oleh dokter gadungan dengan metode yang keliru. Akibatnya, ia kehilangan penglihatannya secara permanen. Meski harus hidup dalam kegelapan fisik seumur hidup, anak ini tidak tumbuh dengan kepahitan atau kemarahan. Justru sejak kecil ia belajar mengandalkan Tuhan dan melihat kehidupan dengan mata iman. Ia tumbuh menjadi pribadi yang bersyukur atas hal-hal sederhana dan penuh kasih kepada sesama. Nama anak itu adalah Fanny J. Crosby. Dan dari kegelapan matanya, Tuhan menyalakan terang yang tak pernah padam. Ia pernah berkata, "Jika aku bisa melihat, aku mungkin terlalu sibuk memandang dunia hingga melupakan Tuhan." Dalam keterbatasannya, Fanny menunjukkan talenta luar biasa dalam menulis dan menghafal. Ia mampu menghafal 5 pasal Alkitab setiap minggu, dan bahkan hafal seluruh kitab Mazmur, Injil, serta banyak surat Paulus. Ia menjadi wanita Kristen pertama yang diundang untuk berbicara di hadapan Kongres Amerika. Namun, warisan terbesar Fanny bukanlah kata-katanya, melainkan lagu-lagu rohani yang ia tulis. Selama hidupnya, Fanny menulis lebih dari 8.000 himne dan lagu pujian seperti Blessed Assurance, To God Be the Glory, dan Rescue the Perishing. Setiap lagu lahir dari hati yang penuh iman, bukan dari keadaan yang nyaman. Ia tidak pernah menyesali kebutaannya. Bahkan ia pernah berkata bahwa hal pertama yang akan dilihatnya kelak adalah wajah Yesus. Ketekunannya, kasihnya kepada Tuhan, dan pengampunannya terhadap masa lalu membuat hidupnya menjadi terang bagi generasi demi generasi. Kisah Fanny Crosby mengajarkan bahwa keterbatasan, luka, atau kesalahan orang lain tidak harus menghalangi kita untuk menjadi berkat. Dalam dunia yang mudah menyalahkan dan mengasihani diri sendiri, Fanny menunjukkan bagaimana pengampunan dan penyerahan bisa melahirkan karya-karya yang indah dan menjadi berkat bagi sesama. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Fanny adalah bejana rapuh yang dipakai Tuhan untuk menyanyikan harapan. Apakah kita bersedia membiarkan luka atau kekurangan kita dipakai Tuhan menjadi berkat? Jangan tunggu sempurna untuk melayani. Tuhan justru bersinar dari celah-celah kerapuhan kita. Tuhan justru bersinar dalam kelemahan kita. Maukah kita menyerahkan luka itu kepadanya dan membiarkannya menjadi pujian? Karena seringkali nyanyian yang paling indah lahir dari hati yang paling hancur
namun diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kata-kata bijak. Kekurangan bukan penghalang bagi kasih karunia. Justru di sanalah Tuhan menyatakan kuasanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, pakailah hidupku seperti Engkau memakai Fani, menjadi terang meski dalam keterbatasan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.